Sahabat RTV, warga di kawasan Sawangan Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad pria yang dikubur dan dicor di lantai sebuah rumah kontrakan. Misteri penemuan jasad dicor itu akhirnya terungkap dan yang mengejutkan, pelaku pembunuhan ternyata adalah orang terdekat korban. Rabu 18 November 2020, suasana sebuah perkampungan di Jalan Kopral Daman, Sawangan, Depok, Jawa Barat mendadak ramai oleh kerumunan warga. Mereka berkumpul di depan sebuah rumah kontrakan milik seorang pria bernama Sukiswo setelah mendengar informasi yang mengejutkan mengenai penemuan jasad di dalam rumah kontrakan tersebut. Benar saja, polisi menemukan sesosok jasad pria yang dikubur dan dicor di dalam tanah dengan kedalaman 1,5 meter dengan luka memar di bagian dada korban. Sebelumnya, pemilik kontrakan Sukiswo berniat memperbaiki saluran pembuangan air di kamar mandi yang mampet setelah ditinggal penyewa kontrakan pada 15 November lalu. Namun Sukiswo curiga dengan salah satu warna keramik yang warnanya berbeda. Dari kecurigaan itulah Sukiswo pun membongkar keramik dan akhirnya menemukan sedikit bagian tubuh korban yang dikubur di dalam rumah. Berbekal penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi, polisi dapat mengungkap teka-teki dari penemuan jasad di dalam rumah tersebut. Jasad diketahui bernama Dendi, berusia 23 tahun, yang dipastikan menjadi korban pembunuhan. Namun siapa sangka jika pelaku pembunuhan adalah adiknya sendiri, yaitu Juwana. Juwana ditangkap di sebuah tempat yang tak jauh dari kediaman keluarga pelaku di kawasan Gunung Pangkor, Bogor, Jawa Barat. Kepada polisi, pria berusia 20 tahun ini mengaku nekat membunuh sang kakak karena emosi dilarang menikah lebih dahulu oleh korban yang juga masih membujang. Selain itu, tersangka pun mengaku sakit hati karena sering dimarahi oleh korban. Adapun alasan dari si adik ini membunuh kakaknya, ini adik ini bernama Juwana dan kakaknya bernama Dedi sebagai korban. Alasannya adalah cekcok atau pertengkaran berkaitan dengan rencana pernikahan. Ceritanya ini si tersangka sudah memiliki pacar, si kakaknya belum memiliki calon, tapi si adiknya ingin segera nikah, namun tidak bisa nikah sebelum kakaknya menikah. Ketika si adik ini mengejar kakaknya untuk segera menikah, kakaknya tersinggung dan sering marah semenjak 2 bulan terakhir. Tertangkapnya Juwana menguak fakta lain di balik kasus pembunuhan tersebut. Sebelum menghabisi nyawa kakaknya Dendi pada bulan November 2020, pelaku juga mengaku telah membunuh temannya berinisial S dan menguburkan jasadnya di sebuah kebun singkong di wilayah Gunung Pongkor, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari keterangan polisi, pelaku membunuh temannya karena tersinggung oleh ucapan korban. Benar saja, saat dilakukan penggalian sedalam kurang lebih 1 meter di kebun singkong tersebut, sesosok jasad pria dalam kondisi membusuk muncul dari dalam tanah yang digali polisi. Kini hanya tinggal penyesalan yang ada di benak Juwana. Permohonan maaf pun disampaikan tersangka atas perbuatan kejinya itu. Selama ini saya sudah berbohong, selama ini saya sudah menutup-nutupinya. Saya hanya bisa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya, kepada nama daerah Bogor, kepada nama kampung saya, terutama kepada keluarga saya sudah mengecewakan semuanya. Saya minta maaf untuk sebesar-besarnya. Pada calon Kepada calon istri saya dan keluarganya, saya minta maaf untuk yang sebesar-besarnya juga. terus nikah Bang. Sungguh tragis jalinan persaudaraan kakak beradik yang seharusnya berlangsung harmonis dan saling melindungi satu sama lain
justru berujung prahara hingga mengakibatkan hilangnya nyawa. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, kasus yang tak kalah menggegerkan terjadi di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Pada pertengahan tahun 2020, seorang bocah perempuan berusia 5 tahun ditemukan tewas di dalam toren penampung air sebuah rumah kontrakan. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat dinyatakan hilang. Penyelidikan polisi akhirnya membuka tabir gelap kasus pembunuhan ini. Warga kampung Babakan Stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan berinisial AL di dalam toren atau tempat penampungan air yang ada di lantai 3 kontrakan orang tuanya pada Jumat 17 Juli 2020 lalu. Penemuan jasad bocah berusia 5 tahun itu bermula dari hilangnya AL sejak Kamis malam. Ayah tiri dan ibu korban kemudian melakukan pencarian hingga di tempat toren tersebut. Saat itu keluarga korban melihat tutup toren dalam kondisi terbuka. Curiga dengan kondisi tersebut, keluarga korban pun mendekati toren dan menemukan AL dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad AL ke Rumah Sakit Cikopo untuk diotopsi. Menurut sang nenek, korban setiap hari tinggal bersamanya. Namun di hari naas itu, AL sedang berada di rumah kontrakan ibu dan ayah tirinya. Kalau nggak dibawa berangkatnya sehari-harinya sama saya. Kemarin mah nggak mau, pengen di sini, katanya pengen di kontrakan. Ya, saya mah di stasiun. 3 hari setelah penemuan jasad AL, Polres Kota Bandung mengungkap fakta mengejutkan. Bocah AL tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh orang terdekatnya. Pelaku pembunuhan AL ternyata adalah Hamid, yang tak lain adalah ayah tirinya sendiri. Penangkapan Hamid berawal dari keterangan sejumlah saksi dan kecurigaan polisi terhadap gelagat pelaku yang saat itu bersikap kooperatif hingga menunjukkan lokasi tandon tempat jasad AL ditemukan. Meninggal karena tenggelam, karena dalam paru-paru ditemukan air. Artinya ada kemungkinan unsur kesengajaan. Setelah didalami beberapa saksi, kemudian dicocokkan dengan bukti-bukti di lapangan, dan ada juga pengakuan daripada pelaku, ternyata anak kecil ini korban pembunuhan daripada ayah tirinya sendiri. Dari pengakuan pelaku, tewasnya bocah berusia 5 tahun itu dipicu karena pelaku merasa kesal oleh perkataan anak tirinya yang dianggap kasar dan menyinggung perasaannya lantaran ia pulang ke rumah larut malam. Pelaku yang saat itu dibawa pengaruh minuman keras menjadi gelap mata dan menganiaya korban. Tak sampai di situ, pelaku kemudian memasukkan tubuh bocah tak berdaya itu ke dalam tandon air di lantai 3 rumah kontrakannya hingga korban meregang nyawa. Motifnya apa sebenarnya? Karena kesel sama Kesel kenapa? karena sering dimarahin. Sering, berarti gak cuma sekali itu? Enggak cuma sekali. Oh, anaknya ini maksudnya korban ini marahin Ya, sama sering sama ibunya juga sering. Marahnya gimana? Ya beda-beda sih Pak. Kasar maksudnya? Iya Pak, kasar sama omongan kasar. Katanya waktu kejadian mabuk ya? Iya Pak. Mabuk apa? Mabuk minuman Pak. Sama Minuman obat, apa? Pak. Sama siapa? Sendiri Pak. Tapi sadar ya melakukan itu? Waktu melakukan lagi nggak sadar Pak. Belum, nggak mungkin kalau nggak sadar ingat ini. Tapi dalam artian walaupun pengaruh itu emosi yang ada. Iya Pak. Nah terus kemudian ide ataupun rencana ngasih tahu besoknya kan nyari-nyari semua nih. Iya Pak. Nah, yang ngasih tahu pertama waktu di atas apa? Yang ngasih Sampean? tahu saya Pak. Ngomong ke siapa? Ngomong sama adik saya Pak. Bilang apa? Suruh liatin ke toren Pak. Oh gitu. Lah, daripada nyari-nyari di atas, sampean ngasih tahu adik sampean bahwa ada di atas, coba cari gitu. Iya Pak. Nah, baru ketemu ya. Iya Pak. Sampean pura-pura panik. Iya Pak. Hanya karena emosi sesaat serta pengaruh minuman keras, nyawa bocah AL akhirnya melayang. Kini tersangka Hamid hanya bisa menyesali perbuatan kejinya menghabisi nyawa anak tirinya sendiri. Ia pun harus menerima kenyataan pahit, menghabiskan hari-harinya yang kelam di balik dinginnya jeruji besi.
Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Deden Syahputra, Turn Back Crime, RTV. Demi melunasi hutangnya, seorang pria menghabisi nyawa satu keluarga dan merampas harta benda korban. Turn Back Crime akan kembali dengan informasinya usai jeda berikut ini.